Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya lagi dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Oke, baik, kali ini pembahasan kita adalah analisa tie beam atau slope untuk rumah tinggal bangunan 2 lantai ya. Jadi file ini satu bundle ya. Jadi dari mulai perhitungan atap sampai dengan perhitungan pondasi. Sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan share, serta klik lonceng agar video ini bisa berlebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, bisa komen di bawah video ini. Oke, baik, saya langsung saja ke pembahasan kali ini. Seperti biasa, saya sudah buat file Excel yang saya buat untuk mempermudah dalam perhitungan. Jadi, file ini kita buat berdasarkan referensi yang ada ya dari buku, dari SNI, dari orang-orang yang sudah buat ya, yang sudah bisa digunakan untuk di lapangannya, kurang lebih seperti ini. Oke, seperti biasa yang isi hanya berwarna merah. Selain berwarna merah tidak perlu diisi karena di situ kita sudah ada rumus-rumusnya ya, sehingga kita tidak perlu mengisi lagi dan dia akan ngeling otomatis. Yang warna hitam itu akan berubah apabila kita isi yang berwarna merah. Oke, baik, saya langsung saja. Di sini kita coba masukkan panjang beam ya, atau panjang dari slope-nya, misalnya 3 meter ya, 300 cm. Kemudian ukurannya misalnya 30 kali 15 misalnya, seperti itu ya, kita masukkan. Kemudian selimut beton ini kita masukkan misalnya 4 cm misalnya, atau 2,5 cm ya. Oke, kemudian di sini kita masukkan beban rencana ini didapat dari tadi tuh ya, sebelum video sebelumnya ya. Nanti saya kasih link juga di bawahnya untuk video sebelumnya. Jadi di sini dari nilai pondasi ini secara ngeling dia langsung ya, ini ada. Tapi apabila kita punya hitungan sendiri atau kita dapat sendiri, kita bisa gunakan ya. Di sini kita masukkan bebannya dalam kilogram ya. Apabila tidak ada ya kita samakannya aja dengan yang ada di atasnya. Oke, karena ini sudah referensi dari file ini. Oke, kemudian mutu beton kita masukkan misalnya 225 ya. Kemudian mutu tulangan ya 3900 untuk tulangan uling, 2400 untuk tulangan polos. Jadi kita utamanya kita pakai tulangan ulir dan sengkang kita pakai tulangan polos. Oke, di sini kemudian konversinya ya. Nih, apabila konversinya ini saya salah ya, ini karena secara otomatis bisa diganti saja, nggak apa-apa. Oke, kemudian ini kita cari lendutannya ya. Ini lendutannya kurang lebih ya, penurunan ya. Ini istilahnya penurunan. Ini sudah standar rumusnya ya. Bisa lihat di buku-buku teknik untuk penurunan ya. Ini ya, hasilnya. Kemudian momen yang terjadi akibat penurunan tadi ya. Ini nilai-nilainya ya. Secara otomatis dia akan berganti apabila kita ganti. Ya, di sini juga sudah ada nih. Ini juga kalau kita mau ganti dengan ukuran-ukuran tinggal ganti ini aja. Nah, seperti ini ya, semua bisa diganti. Oke, kemudian kita sudah mendapatkan momennya akibat penurunan tadi ya. Oh ya, di sini perbedaannya dengan perhitungan balok, karena dia slope, dia tidak menahan beban istilahnya jepit-jepit ya, tetap jepit-jepit, tapi dia menahan satu kolom ya untuk agar dia tidak turun. Jadi perhitungannya seperti ini. Jadi berbeda perhitungan slope dengan balok ya, jangan disamakan karena itu tidak bisa. Karena balok pada ujung-ujungnya atau pada sendinya dia tidak menerima penurunan ya. Jadi dia hanya menerima momen seperti itu. Beban aksial dan momen. Tapi ya, kalau di sini kita slope ini kita menghitung agar dia kuat menahan penurunannya dari kolom tadi ya. Oke, saya langsung ya, tadi udah kita temu untuk momennya, kemudian tulangannya kita mencari as tulangannya, luas tulangannya, ini row-nya, ini K-nya biasanya. Ini kemudian ini row-nya, row perlu ya didapat, ini rumusnya di atas. Kemudian row min ya, jadi kita gunakan yang row perlu karena row perlu lebih besar dari row min. Ini as ya, as tulangan yang digunakan. Kemudian ini as tulangan minimum. Oke. Kemudian digunakan luas profil tulangannya ya, 4 diameter 13. Seperti yang tadi kita masukkan di atas secara otomatis. Dia berganti. Ini cek oke. Cek terhadap penampang. Ini rumusnya. Ini nilainya. Ini hasilnya. Dicek. Ini aman. Kemudian cek tulangan. Tulangan yang harus digunakan. Nah, ini dicek lagi. Ini aman. Kemudian lintangnya nih, akibat lintang, gaya lintang.
ya. Ini kemudian ini gaya geser. Oke. Kemudian ini juga. Nah, ini yang dapat perlu tulangan minimum. Jadi kita jadi untuk penempatan tulangan ini ya, tulangan ini jadi tulangan utamanya itu ada di atas karena slope itu dia menahan penurunan ya. Jadi seperti balok cantilever lah seperti itu. Jadi kita tulangan yang besarnya di atas. Jadi kalau perlu tulangan minimum berarti di bawahnya kita kasih tulangan minimum. Seperti itu. Oke, kemudian tulangan sengkangnya. Ini kita gunakan diameter 8. Ini rumusnya ada dua referensi rumus. Jadi kita cari yang terkecil jaraknya. Oke, di sini yang terkecil jaraknya adalah ini. Jadi ini yang digunakan yang terkecil jaraknya. Oke, kemudian simpulannya di sini tulangannya, tulangan atas berarti yang tadi ya tulangan utamanya. Kemudian tengah, kalau kita mau gunakan kita boleh kita gunakan karena ini tulangan tengah aja lah. Tulangan tambahan ya. Kemudian tulangan bawah yang tadi apabila ada perlu tulangan minimum jadi kita masukkan tulangan minimum ya. Kalau bisa sih tetap walaupun tidak perlu kita pakai ya tetap untuk keamanan. Oke, kemudian digunakan sengkangnya diameter 8 jarak 150 cm. Di sini juga sudah ada ilustrasi untuk penempatan tulangannya ya seperti ini ya, tulangan A, tulangan B, tulangan C ya dan sengkangnya. Oke, baik. Sampai sini pembahasan kita tentang tie beam atau slope untuk rumah tinggal 2 lantai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.